Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan pajak. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu persyaratan pendaftaran NPWP adalah mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini nantinya akan diserahkan ke petugas pajak bersama persyaratan lainnya. Ada cukup banyak hal yang harus diisi dalam formulir ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kawan pajak bagaimana cara mengisi formulir NPWP. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran NPWP orang pribadi. Untuk bagian pertama, ada jenis pendaftaran. Kawan pajak bisa memilih antara permohonan wajib pajak atau pendaftaran secara jabatan. Nah, biasanya tuh kalau untuk orang pribadi yang datang ke kantor pajak itu memilih permohonan wajib pajak. Selanjutnya, ada bagian kategori. Kawan pajak bisa memilih antara 5 pilihan. Ada orang pribadi, wanita yang telah hidup terpisah berdasarkan putusan hakim atau HB, lalu ada istri dengan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau PH dengan melampirkan surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Lalu yang keempat ada istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah atau MT dengan melampirkan surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Lalu yang terakhir ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak atau WBT. Selanjutnya ada bagian status pusat atau cabang. Checklist bagian pusat bagi OP yang bukan wajib pajak wanita kawin dan checklist bagian istri bagi wajib pajak wanita kawin disertai mengisi kebangsaan suami dan NPWP atau nomor paspor suami. Selanjutnya ada bagian A1 identitas wajib pajak. Isi semua bagian ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. Untuk nomor 7 itu tidak wajib diisi, sedangkan nomor lainnya itu wajib diisi. Selanjutnya untuk bagian A2 identitas wakil wajib pajak warisan belum terbagi. Hanya diisi jika pada bagian kategori sebelumnya, kawan pajak memilih warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak atau WBT. Sama seperti poin sebelumnya, isi semua bagian mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. Selanjutnya kita lanjut ke halaman kedua, itu ada bagian sumber penghasilan. Bagian ini dipilih hari sesuai dengan dari mana kawan pajak memperoleh sumber penghasilan. Ada pilihan pekerjaan dalam hubungan kerja, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan lainnya. Isi masing-masing kolom sesuai dengan kondisi real. Di bagian bawahnya, ini isi perkiraan penghasilan kawan pajak per bulannya. Selanjutnya bagian alamat. Bagian alamat terdiri dari 3 bagian. Ada alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya, lalu ada alamat sesuai KTP, dan alamat tempat usaha. Untuk yang bukan karyawan atau pegawai. Isi semua kolom yang diminta mulai dari jalan hingga provinsi. Untuk bagian alamat sesuai KTP yang nomor 2 ini boleh tidak diisi apabila sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Lalu untuk bagian alamat tempat usaha hanya diisi apabila kawan pajak bukan merupakan karyawan atau pegawai. Nih untuk yang alamat tempat usahanya ini di halaman ketiga. Selanjutnya ada bagian pernyataan. Pada bagian ini kawan pajak bisa menceklis yang atas, yang ini, apabila kawan pajak memiliki penghasilan di atas 4,5 juta per bulan. Apabila di bawah 4,5 juta, maka checklist yang bawah, yang ini, dan kawan pajak akan ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif. Terakhir, jika semua telah terisi, kawan pajak bisa menandatangani di bagian kanan bawah yang ini disertai dengan tempat dan tanggal serta nama kawan pajak di bawah tanda tangannya. Mungkin sekian penjelasan saya untuk tata cara pengisian formulir NPWP orang pribadi. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.